warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pajak PPH 21 akan mempresentasikan analisis pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji karyawan pada PT Serasi Autoraya. Dengan saya Nabila Khairunisa dengan NIM 64240101. Saya Elizabeth Angelina Lesimanuaya dengan NIM 64240306. Saya Elviran Woma dengan NIM 64240325. Saya Sari Mariana dengan NIM 64240256. Saya Putri Permata Bunda dengan NIM 64240628. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Baik, di slide ini adalah pendahuluan. Pendahuluan yang berisi tentang pajak. Pajak adalah sumber utama penerima negara untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran umum. Yang kedua, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan lain-lain yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, PPh 21 berperan penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya pemotongan pajak atas gaji karyawan di perusahaan. Perusahaan seperti PT Serasi Autoraya wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 atas gaji karyawan. Tujuan analisis mengetahui mekanisme perhitungan PPh pasal 21 pada gaji karyawan di PT Serasi Autoraya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan landasan teori PPh 21. Menurut Profesor Dr. Rohman Suemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, baik bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, atau dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang KUEP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Sumarsan 2017, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya komponen PPh 21. Yang pertama, subjek PPh 21 yaitu orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, yaitu dalam hal pegawai tetap, tenaga ahli, dan lain-lain. Yang kedua, objek PPh 21, penghasilan yang diterima subjek pajak, yaitu antara lain gaji pokok, tunjangan, honorarium, bonus, THR, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar perhitungan. Penghasilan kena pajak PKP, yaitu penghasilan neto setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak, atau PTKP. PTKP yaitu pengurangan terhadap penghasilan neto wajib orang pribadi berdasarkan status dalam kurung diantaranya lajang, kawin, dan tanggungan. Yang terakhir, JIP SPT PPh pasal 21 yaitu sistem di mana pihak ketiga perusahaan atau pemberi kerja wajib memotong, menyetor atau melaporkan pajak penghasilan dari gaji karyawan secara langsung agar pemungutan pajak lebih efisien dan tertib. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian tarif dan PTKP yang berlaku. Pada tarif pajak penghasilan PPh 21 itu milik orang pribadi dengan status tetap dan tidak tetap. Pada lapisan penghasilan kena pajak tahunan atau PKP dengan nilai 60 juta rupiah itu dikenakan tarif pajak sebesar 5% ya. Lalu di lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta itu akan dikenakan tarif pajak sebesar di 15%. Lalu di lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar itu dikenakan tarif pajak sebesar 30%, dan lebih dari 5 miliar itu dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Lanjut, pada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, status belum menikah dan memiliki tanggungan.
Yang pertama, status WP-nya yaitu adalah TKO atau belum menikah dan tanpa tanggungan. Untuk PTKP per tahun itu sebesar 50 juta rupiah dengan keterangan TK atau belum menikah. Lalu pada status berikutnya adalah K0 atau menikah tapi belum memiliki tanggungan atau tanpa tanggungan, seperti tidak memiliki tanggungan anak atau tidak memiliki tanggungan orang tua dan lainnya. Itu dikenakan PTKP per tahunnya adalah sebesar 58.500 dengan tambahan di 4.500 rupiah untuk status pernikahannya atau untuk status menikah dikenakan sebesar tambahan 4.500 rupiah. Lalu pada status K1 atau menikah dengan memiliki satu tanggungan itu PTKP per tahunnya di angka 63 juta dengan sama tambahannya itu ada di 4.500 per tanggungannya. Terus ada status K2 atau menikah dan memiliki 2 tanggungan dikenakan PTKP per tahun itu ada di 60 dengan PTKP per tahun itu di 67.500 dengan keterangan maksimal 3 tanggungan. Terus ada di status WP K3 atau menikah dengan memiliki 3 tanggungan, PTKP per tahunnya ada di 72 juta. Lalu pada status TK1, TK2 dan TK3 itu dengan PTKP 54 juta ditambah dengan 4.500 dan dikali dengan jumlah tanggungan dengan keterangan maksimal 3 tanggungan. Baik, selanjutnya berikut adalah data gaji dan pemotongan pajak karyawan sesuai dengan tarif dan PTKP yang berlaku. Di sini kita mengambil contoh daripada Tuan Andi Pratama dengan jabatan sebagai manajer operasional. Dan tahun masuknya di tanggal 20 Januari. Tahun masuknya di Januari 2020. Untuk statusnya itu adalah K3 atau menikah dengan memiliki 3 tanggungan. Dengan pendapatan yaitu berupa gaji pokok sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada lemburan sebesar 750.000 rupiah, ada uang makan di 600 rupiah serta dengan uang transportnya di 500.000. Lalu untuk potongannya itu terbagi menjadi 3, ada potongan BPJS Kesehatan sebesar 1% yaitu di 100.000, ada BPJS Tenaga Kerja Jaminan Hari Tua yaitu sebesar 2% dikenakan menjadi 200.000, ada juga BPJS Tenaga Kerja JP dengan potongan sebesar 100.000 rupiah. Lalu untuk total gaji kotornya itu sebesar 11.450.000, maka PPh 21 per bulan itu dikenakan sebesar 817.500 rupiah dengan total gaji bersihnya sebesar 10.632.500 rupiah. Untuk keterangannya di sini adalah total gaji kotor yaitu hasil dari pendapatan dikurang dengan potongan, maka hasilnya adalah gaji bruto. Lalu di sini ada total gaji bersih dengan pengurangan total gaji bruto dikurang dengan PPh 21, maka hasilnya adalah gaji neto. Baik, di sini saya akan menjelaskan slip gaji karyawan PT Serasi Autoraya milik Tuan Andi Pratama sebagai manajer operasional. Nah, dalam lampiran slip gaji karyawan PT Serasi Autoraya ini terdapat pendapatan dan juga potongan. Pendapatannya berupa gaji pokok, uang lembur, uang makan, serta tunjangan transport, maka total keseluruhan pendapatannya Rp11.850.000. Kemudian potongannya berupa BPJS dan juga potongan PPh 21, maka total potongan keseluruhannya Rp1.217.500. Jadi, total penerimaan 1 bulan atau dalam bulan Januari tahun 2024 milik Tuan Andi Pratama ini sebesar gaji bersihnya Rp10.632.500. Next slide. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan pajak. Kita ambil salah satu contoh data karyawan milik Tuan Andi Pratama dengan jabatan manajer operasional dan statusnya K3. K3 itu apa sih? K3 itu sudah menikah dengan 3 tanggungan. Langsung saja kita ke perhitungan PPh 21-nya ya. Oke, yang pertama di sini ada gaji pokok. Gaji pokok sebesar 10 juta rupiah dari sini ya, 10 juta rupiah.
Selanjutnya ada gaji kotor Rp11.850.000. Ini total dari keseluruhan pendapatan ini. Gaji pokok ditambah lembur, ditambah uang makan, dan juga ditambah transportasi. Kemudian ada potongan. Potongan ini hasil keseluruhan dari ini ya, Rp400.000. Dikurangkan saja, maka pengeluaran kotornya Rp11.450.000. Oke, selanjutnya di sini kita cari nih PTKP selama 1 tahun, yaitu pengeluaran kotor dikali 12. 12 itu dari mana? Karena kan dalam 1 tahun itu 12 bulan ya. Dikalikan saja Rp11.450.000 dikali dengan 12, maka hasilnya Rp137.400.000 ini dinamakan PTKP dalam 1 tahun. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, kita hitung WPK3. WPK3 itu apa sih? WP itu wajib pajak K3 tadi ini ya, statusnya Tuan Andi Pratama itu K3, Rp72 juta. Ini dapat dari mana? Dari sini ya teman-teman, PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Dengan status K3, kawin dengan 3 tanggungan itu sebesar Rp72 juta. Oke. Dikurangkan saja nih. Rp137.400.000 dikurangi dengan 72 juta, maka hasilnya Rp65.400.000. Ini dinamakan PKP dalam setahun ya. Karena penghasilan lebih dari 60 juta, maka tarif pajaknya sebesar 15%. Ini dari mana? Dari sini ya teman-teman. Nih. Penghasilan lebih dari 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Oke. Langsung saja. Hasil ini tadi PKP dalam setahun Rp65.400.000 dikalikan dengan 15%, maka hasilnya ketemulah PPh dalam setahun itu Rp9.810.000. Kita hitung juga PPh dalam sebulannya itu tinggal dibagi dengan 12 ya. 12 dari mana? Tadi ya, dalam setahun itu 12 bulan. Maka hasil dari PKP setahun yaitu Rp9.810.000 dibagi dengan 12, maka hasilnya Rp817.500. Sorry, ketutupan ya guys. Nah, ini dia. Rp817.500. Maka total gaji bersih atau total gaji neto dalam 1 bulan yang diterima oleh Tuan Andi Pratama itu sebesar Rp10.632.500. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengisian SPT pada setiap bulannya dari Januari sampai Desember 2024. Sebelum kita memasuki pada inti materi, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan SPT. SPT merupakan laporan pajak yang harus disampaikan oleh wajib pajak atau orang pribadi atau perusahaan kepada Direktorat Jenderal Pajak DJP. Laporan ini berisi yang pertama, penghasilan yang diperoleh setiap bulannya selama 1 tahun. Yang kedua, pajak yang sudah dibayar atau masih harus dibayar. Yang ketiga, harta dan kewajiban dalam beberapa jenis SPT. Yang keempat, informasi perpajakan lainnya sesuai kebutuhan. Baik, di sini kita lanjut ke inti materi. Berikut formulir bukti potong SPT 1721 PPh 21. Untuk data yang kita tampilkan adalah SPT dari perusahaan PT Serasi Autoraya milik Tuan Andi Pratama dengan jabatan manajer operasional. Memiliki status K3 atau memiliki 3 tanggungan. Di sini di bagian ini yang diisi oleh identitas karyawan atau penerima penghasilan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada NPWP, diisi sesuai kartu NPWP. Jika kita belum ada NPWP biasanya dituliskan angka 0.
Yang kedua ada NIK, diisi dengan nomor KTP atau WNI. Yang ketiga, nama dan alamat harus sama seperti identitas resmi kita. Yang keempat, status wajib pajak, centang wajib pajak dalam negeri jika tinggal dan bekerja di Indonesia. Penting untuk memastikan data pribadi ini terisi benar dan sesuai dokumen resmi, karena data ini akan digunakan saat laporan pajak tahunan. Pada bagian ini kita melihat beberapa pendapatan kita dan beberapa pajak yang sudah dipotong perusahaan. Yang pertama, jumlah penghasilan bruto. Total penghasilan sebelum ada potongan yaitu 11.450.000. Yang kedua, dasar pengenaan pajak. Jumlah penghasilan yang dikenakan pajak sebesar 11.450.000. Yang ketiga, ada tarif pajak disesuaikan dengan kebutuhan PPh pasal 21, 15%. Lalu mengapa Tuan Andi dikenakan potongan pajak 15%? Karena pada perhitungan gaji Tuan Andi melebihi 60 juta dalam 1 tahun, yang menjadikan Tuan Andi dikenakan pemotongan pajak PPh 21 15%. Yang keempat, PPh yang dipotong penghasilan atau hasil perhitungan pajak ini yang kemudian disetorkan ke perusahaan, ke negara sebesar 817.500. Lalu di sini identitas pemotong menunjukkan siapa pihak yang memotong dan menyetor pajak. Identitas pemotong memastikan bahwa pajak yang dipotong dari penghasilan kita benar-benar disetor ke negara oleh perusahaan yang mendaftarkan. Baik, di sini saya sudah menjelaskan SPT pada Tuan Andi di bulan Januari. Lalu pada bulan berikutnya, pemotongan pajak akan tetap sama dikarenakan perusahaan tersebut Tuan Andi sudah memasuki golongan 3, yaitu ada gaji setiap bulan yang diterima cukup besar nominalnya, akan tetapi memiliki batasan tunjangan yang sudah disepakati perusahaan. Jadi nominal pendapatan setiap bulannya akan tetap sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dasar dan saran. Kesimpulan PPh 21 berperan penting sebagai sumber penerimaan negara dari penghasilan karyawan. PT Serasi Auto Raya telah melaksanakan kewajiban perpajakan PPh 21, yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan dengan perhitungan berdasarkan tarif progresif dan status PTKP. Saran untuk perusahaan. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan pemahaman staf, keuangan, dan HR melalui pelatihan pajak serta menggunakan sistem penggajian digital agar pemotongan dan pelaporan lebih akurat, efisien, dan sesuai regulasi. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga informasi yang sudah kami jelaskan dapat memberikan informasi yang baik dan bermanfaat. Saya dan teman-teman yang lainnya mengucapkan terima kasih. Audio Jungle.